Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Waalaikumsalam. podcast? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat dan bahagia. Kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda tentunya dalam obrolan Serawung Karya Bakul, persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami berada di Hotel Rose Inn Yogyakarta saat ini. Yang akan kita obrolin hari ini adalah pastinya terkait dengan UMKM, terkait dengan para pengusaha yang siap naik kelas, UMKM-nya juga naik kelas. Naik kelas di sini artinya tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar aja nih produknya, tapi juga dikenal kalangan luas, termasuk juga dunia internasional. Siapa yang nggak kepengen ya produk-produknya bisa dikenal luas dan juga bisa kita bisa memasarkannya ke luar negeri. Bukan kita lagi yang impor, tapi kita yang harus mengekspor. Ini akan menjadi tema kita hari ini tentunya, kiat sukses tembus pasar ekspor. Kira-kira sudah pada siap belum ya teman-teman UMKM? Harus siap dong, apalagi UKM-UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa produk-produknya kita tahu. Dan di sini saya tidak sendiri, ada 3 tamu-tamu saya, 3 narasumber yang siap nanti akan ngobrol banyak hal terkait dengan tema kita. Tapi satu narasumber ini sayangnya jauh di sana ya, tidak ada di sini. Tapi beliau ada di Semarang. Nanti akan kita sapa. Saya akan sapa terlebih dahulu yang ada di sebelah saya persis. Ada Bapak Umaruddin Masdar SAG. Beliau dari Komisi D mewakili dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Mbak Fira. Ya, terima kasih Pak Umar, sampun rawuh di sini. Kemudian yang ada di depan saya persis ini ada Ibu Insinyur Intan Mestika Ningrum MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fira. Ya, terima kasih Bu Intan untuk kesediaannya hari ini. Ini kalau mau ngomongin soal perdagangan luar negeri nih Bu Intan jagonya nih. Beliau yang paham benar bagaimana mendampingi UMKM dari mulai bagaimana Pak? Sering keluar negeri. Sering keluar negeri ya, karena urusannya harus berdagang. Kemarin juga habis dari luar negeri Pak, habis dari Dubai kemarin itu Pak, karena ada pameran di sana ya. Oke, baik. Ada 2 yang di studio kami hari ini dan satu lagi yang ada lewat sambungan Zoom. Ada Bapak Teguh Prihadi, Esos MSI. Beliau dari FTA Center. FTA ini saya tanya nih, Free Trade Agreement atau Free Trade Area atau apa, nanti kita tanyakan saja. Apa kabar Pak Teguh? Baik Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kita tidak bisa ketemu langsung Pak Teguh ya. Bapak ada di Semarang di kantor Kalau kemarin FTA. saya dari Jogja Bu. Oke. Oke, baik. Bapak, FTA ini singkatan dari apa? Free Trade Agreement kah atau Free Trade Area kah atau apa? FTA singkatan dari Free Trade Agreement. Oke. Kita punya 23 negara Bu yang sudah perjanjian dengan Indonesia. Oke, baik. Dan ini baru ya Pak? Maksudnya dibentuknya tahun berapa sih Pak FTA ini? FTA Semarang itu dibentuknya sekitar Agustus tahun 20. Sementara yang lain sudah 5 tahun yang lalu Bu. Iya, iya. Berarti ini kalau istilahnya anak kecil baru bisa belajar jalan ya Pak ya, sama belajar ngomong ya? Insya Allah kami mengajar yang lain kakak-kakak kami Oke, dari Bandung, siap. dari Jakarta, dari Surabaya. Ya. Ya, ada dari berapa sih Makassar. Pak FTA itu di Indonesia Pak? Yang Berapa sekarang ada 5 Bu. 5, termasuk di Bandung, Surabaya, Jakarta, Ya. Makassar, dan Semarang. Oke, baik. Dan itu per area ya? Kalau di Semarang berarti termasuk DIY, Jateng semuanya juga di satu areanya iya Semarang. Bu, termasuk DIY dan Jateng. Juga kami tidak menutup kemungkinan melayani daerah lain. Misalkan dari Jawa Timur, Ya. dari Sumatera, kita Ya. layani juga Bu. Oke, baik. Karena ini masih baru 5 tahun untuk teman-teman yang lain dan baru 2 tahun untuk yang ada di Semarang, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sebenarnya FTA ini berdirinya dikarenakan apa, kemudian bergerak di bidang apa dan ngapain aja gitu Pak Teguh, monggo. Oke, jadi FTA itu untuk membantu UKM dalam rangka memahami hasil-hasil perjanjian internasional. Sekarang di Indonesia sudah mencapai 23 negara yang sudah melakukan perjanjian internasional dengan Indonesia. Oke. Di antara lain supaya UKM tidak ketinggalan informasi berkaitan dengan fasilitas yang ada di
di perjanjian itu, karena di perjanjian itu menyangkut istilahnya menyangkut perdagangan dan tarifnya menjadi 0. Yang sekarang sudah dengan 23 negara kita melakukan perjanjian di Indonesia dengan 23 negara, termasuknya ASEAN. Ada 10 negara, kemudian Korea, Jepang, Chili, Pakistan, India, Cina, Australia, dan lain sebagainya. Itu sudah mencapai 23 negara dan kita sudah sedang melakukan perjanjian dengan kawasan Eropa. Yang nantinya juga sudah ada 7.000 komoditas Indonesia yang rencana tarifnya 0. Tarifnya Jadi, 0 nih apa biaya kirimnya 0 gitu Pak maksudnya? Ya, tarif biaya masuknya 0. Tarif biaya biaya masuknya. masuk ke negara yang bersangkutan 0. Jadi kalau kita ngirim barang ke negara yang bersangkutan, itu tarifnya 0. Demikian juga kalau negara yang bersangkutan ngirim ke Indonesia, tarifnya juga 0. Demikian Bu. Oke, dan itu ada 23 negara yang saat ini sudah bekerja sama ya. Baik, nanti saya akan lanjutkan lagi Pak Teguh Prihadi. Saya mau ke Pak Umar dulu nih dari DPRD DIY terkait dengan pandangan Pak Umar seperti apa sih, apakah UKM di DIY ini punya prospek yang cerah gitu dalam menembus pasar ekspor di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Pripun Pak Umar? Ini kok ada nyamuk di sini. Ini saya tahu Pak Umarnya manis soalnya nih. Jangan-jangan nyamuk ekspor ini. Gimana Bapak, pandangan Bapak? Jadi gini, kalau kami melihat dari sisi laporan BPS bahwa kinerja ekspor DIY untuk kuartal 1 tahun 2021 itu naik 45%, hampir 45%. Itu jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 32%. Itu berarti kinerja ekspornya sangat bagus, Bu Intan sangat bagus. Berarti potensi ekspornya sangat bagus. Sport untuk DIY ya? Ya, sport untuk DIY sangat apresiasi. Yang pertama, yang kedua, Pak Gubernur sudah membuat keputusan nomor 140 tentang pembentukan forum komunikasi dan koordinasi ekspor impor. Itu akan mensupport betul semua UMKM yang mau bergerak di bidang ekspor. Dari sisi apapun, termasuk dari sisi memberikan kemudahan terhadap pengadaan barang baku, kemudahan untuk mengurus legalitas dan sebagainya. Itu saya kira dari situ, dari kesiapan Pemda untuk mensupport ekspor, terus dari tren ekspor yang sangat bagus, bahkan lebih tinggi dari tahun yang lalu, itu saya kira prospek ekspor DIY sangat bagus. Dan ini perlu kita support, kita dukung. Karena apa? Karena tentu saja semua hal kegiatan UKM kami harus kita support, karena itu satu menjadi faktor pemicu atau penggerak ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja yang banyak, dan itu kita support, kita sangat dari DPD mensupport, dan kami yakin kalau semua nanti bisa bekerja sama dengan baik, sinergi dengan baik, ekspor akan semakin baik, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Artinya nggak ada kata-kata bahwa pandemi kita terpuruk gitu, justru ekspornya malah meningkat ya Pak ya? Justru ini fenomena yang bagus, di pandemi justru ekspor DIY meningkat. Itu bukti bahwa di sini para pelaku ekspor sangat inovatif, sangat kreatif, tidak akan menyerah dengan pandemi. Nggak ada urusannya sama pandemi gitu ya. Dan ada yang mengatakan ini mah justru aneh gitu meningkat. Aneh tapi kan kabar gembira ya Pak ya? Kabar gembira. Support penuhnya dari DPD seperti apa nanti, sabar dulu, saya mau ke Bu Intan dulu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan para pelaku usaha atau UKM supaya produknya bisa menembus pasar internasional? Wow, udah bangga banget nih kalau sudah tembus pasar internasional. Ya, sebagai UMKM dari Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menembus pasar global yang harus dilakukan, pertama melihat negara yang akan dituju itu yang dibutuhkan apa saja. Kemudian membuat produk sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan, dan dijamin kualitas mutunya itu yang bagus. Kemudian untuk sertifikasi dipenuhi, karena satu negara dengan negara yang lainnya itu berbeda-beda sertifikasinya. Misalnya seperti di Amerika harus memakai HACCP untuk produk food gitu, kemudian di Australia enggak. Jadi berbeda-beda. Jadi harus mencari informasi baik ke ITPC maupun ke atas perdagangan masing-masing negara
paling tidak ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencari informasi-informasi apa yang dibutuhkan dan syarat-syaratnya apa saja yang dibutuhkan untuk mengekspor dari produk-produknya UMKM tersebut. Oke, baik. Dan kembali lagi ya, kalau kita ngomongin soal UMKM, ngomongin soal perusahaan yang ekspor tuh kesannya tuh bakalan gede yang dikirim gitu ya. Tapi kalau Bu Intan sendiri berpikir teman-teman UMKM yang sekarang produknya masih sedikit-sedikit ini bisa untuk melakukan ekspor? Bisa jadi nanti bergabung dengan UMKM lainnya, kemudian bareng-bareng untuk melakukan ekspor. Jadi satu kontainer itu terdiri dari 4 UMKM gitu. Kemudian nanti mengirimnya itu belum atas nama pribadi, misalnya harus mengurus SKA sendiri. Kalau belum mampu, itu mengikuti dari agen pengiriman kargo dulu, itu masih bisa gitu. bareng-bareng ya. Iya, yang penting bisa ekspor dulu gitu, punya pasar dulu gitu. Dan itu didampingi sama teman-teman di Disperindak ya? Iya. Dan seperti tadi Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia itu juga membantu, selalu mendampingi bagaimana UMKM yang siap ekspor itu mau melaksanakan ekspor ke mancanegara gitu. Baik, jadi yang harus dilakukan oleh UMKM satu yang pasti ada produknya bisa dijual, kemudian kualitasnya dan juga sertifikasi. Oke, nah untuk itu semua informasinya bisa didapatkan di Disperindak ya kan? Kalau misalnya saya punya sebuah produk, ini kira-kira saya harus sertifikasi apa ya supaya ke internasional gitu? Iya, itu bisa. Bisa ditanyakan di Disperindak atau melalui platform yang tadi disebutkan oleh Bapak mengenai JBSC, Jogja Business Service Center, itu yang memecahkan permasalahan-permasalahan baik ekspor maupun impor di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dari segi perizinan, dari segi perpajakan, kemudian dari sertifikasi apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pengiriman barangnya, bagaimana pembayarannya, itu sudah ada semua di situ. Misalnya pembayaran dengan menggunakan letter of credit dari Bank Mandiri atau Bank BNI gitu, memang di platform tersebut sudah dimasukkan jadi satu, sehingga bisa menanyakan permasalahan itu nanti ke stakeholder yang mana. Jadi banyak di situ, banyak sekali, sehingga bisa memperoleh jawaban dari permasalahan yang banyak kan, karena umpamanya syarat untuk perizinan itu apa aja ditanyakan di situ. Dari perizinan nanti melebar ke apa lagi, nah itu bisa ditanyakan jadi satu pada satu platform tersebut. Dari online nggak perlu kemana-mana gitu ya. Oke, baik. Saya mau ke FTA lagi nih, FTA Center dengan Pak Teguh Priyadi. Pak Teguh, nah kalau berbicara mengenai ekspor, pasti orang sudah tahu ekspor dia mengirim barang lah ke luar negeri gitu ya. Apalagi kalau kondisi sekarang UMKM kita ngirim produknya ke luar negeri, dijual di sana. Kemudian apa sih langkah yang harus dilakukan gitu para pelaku usaha untuk melakukan ekspor? Ini berdasarkan apa yang sering Pak Teguh alami di lapangan bagi mereka yang sering konsultasi gitu Pak. Gimana sih caranya Pak untuk ekspor? Ketika seseorang mau memasuki pasar ekspor, itu pertama kali harus punya legalitas. Legalitas antara lain ya akta pendirian perusahaan, kemudian minta NIB, kemudian juga disesuaikan KPLI sektor perdagangan dan KPLI sektor industri. Kemudian baru menginjak pasar. Sebetulnya kalau kita bisa tahu apakah si UMKM itu memang produsen atau trading. Kalau produsen berarti sudah siap barangnya, bisa ditawarkan ke pasar luar negeri. Tapi kalau trading yang utama ya harus pasar dulu. Pasar dulu kita ketahui jenisnya apa, kemudian pesaingnya dari mana saja, harganya bagaimana, terus mutunya produk yang diekspor bagaimana. Bisa tahu itu, kemudian baru mencoba membuat sampel. Kalau dia sudah membuat sampel, ada penawaran, disampaikan ke calon pembelinya, apakah ini sudah cocok atau belum, baru kita kalau sudah cocok baru membuat penawaran. Nanti dari penawaran itu kita membalas penawaran dari buyer. Apakah penawaran itu apa, produknya apa, jenisnya apa, mutunya bagaimana, warnanya seperti apa, kapasitasnya berapa. Baru kita membuat. Kalau misalkan sudah deal,
teken kontrak baru kita membuat. Tapi sebelum kontrak diteken sebaiknya divalidasi ke kantor ITPC dan atasé perdagangan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa buyer itu benar. Kemudian bahwa buyer itu tidak istilahnya tidak one prestasi di sektor pembayaran. Kemudian ya mencocokkan sebenarnya buyer itu ada misalkan di Dubai, ternyata buyer itu ada di Riyadh. Itu kan suatu rencana penipuan. Ya akhirnya kita harus hati-hati kepada buyer itu. Kalau misalkan buyer itu memang betul-betul cocok, nanti baru kita misalkan dia membuat perjanjian baru kita bisa accept. Sebelum membuat perjanjian sebaiknya UKM itu melihat betul, meneliti betul apakah ada yang tertinggal, apakah ada yang sengaja dibelokkan, sengaja disalahkan sama buyer. Karena ada buyer yang sengaja seperti itu. Itu Bu. Baik. Nah untuk mengurus legalitas itu tadi nggak sesulit yang dibayangkan ya Pak. Kita kan ngomongnya UKM yang kecil dulu nih Pak ya. Karena banyak nih DIY nih UKM kecil yang dia sudah punya produk sebenarnya sudah berani ekspor gitu. Cuman untuk legalitasnya kadang-kadang pengurusannya yang mereka agak-agak tersendat gitu ya. Ribet nggak sih Pak selama ini Bapak mendampingi teman-teman? Legalitas itu semuanya sama. Sekarang apalagi dipermudah. Sekarang apalagi online semua. Ya. Jadi misalkan yang cuma membayar mengeluarkan kocek, istilahnya hanya membuat akte. Misalkan akte perorangan berbentuk UD atau badan hukum berbentuk CV, PT dan koperasi. Ya. Kalau mengurus ke NIB syaratnya sangat mudah, kecuali memang online, kecuali juga bisa datang ke sana. Kalau misalkan nggak kurang jelas, bisa datang ke petugasnya. Itu semua dipermudah Bu, apalagi untuk ekspor, apalagi UKM yang melakukan ekspor. Hanya memang kadang-kadang UKM itu agak bingung. Bingungnya apa? Di KBRI di perizinan NIB itu ada KBRI sektor perdagangan dan KBRI sektor industri. Biasanya untuk trading itu para UKM mengajukan KBRI sektor perdagangan. Harusnya? Nah, sekarang KBRI itu dibedakan 3. KBRI NIB dibedakan 3. Berbasis risiko rendah, berbasis risiko menengah tinggi, dan berbasis tinggi. Yang kadang-kadang UKM salah pilih. Biasanya UKM kan diatur UKM bisa masuk ke berbasis risiko rendah. Tapi kemudian kelompok baku lapangan usahanya dia memilih menengah ke tinggi. Nah itu yang kadang-kadang UKM nggak mengetahui secara pasti. Oleh karena itu di forum ini saya jelaskan supaya UKM itu memilih KBRI yang berbasis risiko rendah. Artinya dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, UKM betul-betul menggunakan fasilitas itu berupa pengajuan NIB yang berbasis risiko rendah. Gitu Bu. Baik. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut lagi mengenai ini karena UMKM juga harus paham ya. Jangan sampai salah menentukan di mana dia harus mengurus NIB-nya. Sebenarnya nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan ini. Saya mau jeda dulu Bapak. Setelah itu kita lanjut lagi. Pak Teguh tetap bersama kami. Pemirsa juga tetaplah bersama kami dalam obrolan Serawung Karyo Bakul. Masih ada Bapak Umar dan juga Ibu Intan. Dan kita masih akan lanjutkan mengenai kiat sukses tembus pasar ekspor. Sesaat lagi setelah jeda berikut.
wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DIY terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Obrolan Serawung Karya Bakul kita lanjutkan lagi. Ini merupakan persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk semua pelaku UMKM yang ingin naik kelas, yang ingin usahanya dikenal luas, yang ingin melangkah ke ekspor. Jangan takut-takut, sekarang saatnya. Kalau misalnya Anda ingin tahu informasi lebih lengkapnya, simak obrolan kita sampai dengan akhir nanti. Karena ada Ibu Intan selaku Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dari Disperindak, ada Pak Umar dari DPRD DIY, dan juga di sambungan Zoom masih ada Pak Teguh dari FTA Center, di mana di situ kalau misalnya mau konsultasi, mau apa terkait dengan mendampingi para UMKM untuk bisa naik kelas ekspor gitu ya, bisa dengan teman-teman di FTA Center. Baik, tadi sudah terakhir dengan Pak Teguh, nanti saya akan lanjutkan lagi. Saya mau ke Pak Umar dulu. Pak Umar, tadi sudah banyak disampaikan Pak Teguh terkait dengan UMKM ini memang harus jeli gitu ya, dimana dia harus menawarkan barang dan segala macam. Kira-kira kendala apa sih yang dihadapi UMKM kalau menurut Bapak dalam menembus ekspor saat ini? Sejauh yang saya tahu, yang saya baca, Iya. jadi kebanyakan pelaku UKM atau UMKM itu sudah merasa wah, kalau ekspor itu berat. Oke. Nah, memang lebih berat daripada berdagang di tempat sendiri, pasti Oke. itu, karena itu mungkin hanya pelaku usaha yang benar-benar tangguh, yang siap tempur, yang siap ekspor. Jadi inilah perlunya saya kira terus-menerus Disperindak mengadakan sosialisasi, membagi informasi kepada para pelaku usaha UKM maupun UMKM bahwa ini ada potensi ekspor yang sangat bagus di Jogja, karena Jogja ternyata ekspornya sangat bagus dan itu menjadi tantangan. Jadi hilangkan kesan bahwa ngurus izin-izin itu ribet. Nah itu harus disampaikan bahwa ini mudah-mudah online bisa cepat. Jadi kalau ribet curhat sama Pak Umar aja. Ya disampaikan nanti ke PD. Kata Pak Teguh tadi sangat simpel, mudah, saya kira sangat bagus dan itu perlu disampaikan. Karena memang perlu Sosialisasi ya. Dan mereka pemerintah sudah sangat membantu saya kira dengan tadi saya sebut SK Gubernur itu akan memudahkan segalanya untuk pelaku eksportir. Ini demi pertumbuhan ekonomi juga. Yang kedua, dari sisi pelaku usahanya sendiri itu perlu diedukasi, sosialisasi bahwa itu sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal mengenali produk-produk apa yang diminati oleh negara tujuan itu juga perlu. Jangan asal saya produk ini harus ekspor, belum tentu mereka mau. Harus memetakan dulu negara ini butuh apa gitu ya. Dalam begitu ada pengetahuan soal selera negara tujuan. Jadi selain tadi itu, yang kedua perlu dibantu dari Disperindak menyampaikan kira-kira negara Amerika ini butuhnya paling laku itu apa. Karena kan yang saya tahu ada 5 besar negara yang tujuan ekspor DIY, yaitu Amerika, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Australia. Ada 5 besar itu jadi kalau katakanlah kayak prinsip di agama itu, yang 5 ini kita pertahankan, kita kembangkan, pasar baru juga kita perlu harus buka. Jadi tentu saya kira menjadi salah satu tugasnya Disperindak bagaimana melakukan itu agar ekspor semakin meningkat, dan itu akan menjadi salah satu
penggerak ekonomi kita, menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di daerah DIY ini. Oke, baik. Jadi kendala-kendala yang tadi disampaikan sebenarnya sudah tidak berarti ya, karena sekarang sudah online, sudah gampang, sudah dipermudah, sudah difasilitasi gitu ya. Salah satunya adalah dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini upayanya apa aja sih Bu Intan dari Dinas dalam membantu UKM untuk menembus pasar internasional ekspor? Yang sudah dilakukan oleh Disperindak DIY, kita sudah menganggarkan promosi-promosi baik Expo Jivina, kemudian Inakraf, Inatrade, kemudian TEI, kemudian IFEK. Ini pameran-pameran yang berkelas internasional dan mendatangkan buyer dari luar negeri. Kemudian ada juga Seni Kriya yang besok Desember ini tanggal 2 sampai tanggal 5. Kemudian Dubai Expo yang kemarin di bulan November kita promosi ke Dubai. Kemudian ada juga Pasar Rakyat, ini yang kita kerjasama dengan Kadin untuk sebagai pendukungnya Jogja Heboh. Kemudian untuk tahun ke depan kita juga menganggarkan Food Expo ke Jepang, kemudian Ambiente itu yang pameran furniture di Jerman yang biasanya dari pameran ini akan mendapatkan buyer yang banyak karena itu memang pusat pameran dari furniture dan craft seluruh dunia Di Jerman ya? di Jerman. Tahun depan? Tahun depan kita menganggarkan, kalau tahun depan gagal 2023. Jadi kita selalu menganggarkan sampai terlaksana pamerannya itu. Seperti Dubai kan kita nganggarkan di 2020. Tapi karena tidak ada. 2020 pandemi, kita pakai JPE Virtual Expo, kemudian di tahun 2021 baru terlaksana Dubai Expo. Meskipun JPE Virtual Expo ini sebelumnya kita didahului oleh Moskow Expo. Jadi tahun 2019 kita melaksanakan Expo di Moskow, di mana itu juga merupakan pameran, tapi ini beda ya dengan Dubai. Kalau Dubai itu pameran seluruh dunia, jadi diikuti oleh 193 negara. Tapi kalau Moskow ini pameran seluruh Rusia. Jadi kita awalnya ada Jogja Premium Export ini awalnya didahului di Moskow Expo. Kemudian kita di tahun 2020 kita melaksanakan Jogja Premium Export Virtual Expo di Malioboro, di Ambarukmo. Kemudian itu yang pameran secara virtual yang didatangi oleh 171 negara dan 3.000 undangan yang masuk. Maksudnya yang pengunjungnya itu 3.000, yang 171 itu dari negara-negara mancanegara. Kemudian juga sudah ada transaksi kontak dagang baik secara retail maupun langsung, soalnya itu seperti platform seperti Tokopedia, seperti Lazada gitu. Jadi bisa langsung kontak kemudian by WA untuk transaksinya. Dan itu berbagai macam produk ada di situ ya. Tidak dibatasi ya. Kita ada 5 kategori. Jadi 5 kategori. Fashion, food and beverage, kemudian furniture, craft, sama yang satu ada 5 ya. Iya, pokoknya ada 5 kategori. Oke. Kalau yang di Moskow itu nggak online kan, Bu? Enggak, kita ya, offline. Artinya ke sana pun kita harus sudah paham mereka nih butuh apa. Kita sudah petakan dulu ya. Iya, sudah. Apa yang dibawa waktu itu ke Moskow? Ke Moskow tuh kita bawa 4, yaitu fashion, craft, furniture, sama food. Dan sama alat kesehatan. Dan itu bisa langsung dapat bayar, Bu? Ada langsung bisa dapat bayar? Dapat bayar. Yang banyak ini yang langsung terjadi kontak dagang tuh malah justru berikat arang. Yang sekarang mengalami permasalahan shipment yang pengangkutannya karena kapalnya nggak mau ngangkut. Itu di sana itu sangat membutuhkan briket arang karena negaranya kan dingin sekali. Permintaannya tinggi ya. Iya, jadi permintaannya tinggi dan langsung terjadi transaksi dagang di sana. Baik. Berarti ini butuh kebijakan dari pemerintah juga ya supaya ada prioritas lah untuk ini bisa masuk ke sana ya. Saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh masih bersama kami, Pak Teguh.
Ya, Bu. Iya, terima kasih Pak Teguh masih bersama kami. Meskipun jarak jauh tetap informasinya sampai ya Pak Teguh ya. Pak Teguh, saya pengen nanya nih, penasaran dengan masalah buyer tadi ya. Artinya gini, Ya. kepada UKM-UKM, kadang-kadang kan mereka suka ketakutan seperti Pak Teguh sampaikan tadi. Tidak semua buyer oke gitu ya. Ada Ya. beberapa buyer yang belok kanan belok kiri nggak tahu juntrungannya. Gimana para UMKM yang siap untuk ekspor bisa tahu bahwa buyer ini nih bisa dipercaya? Ya, untuk mencari buyer ya, itu ada 4 metode Bu, sebetulnya. Yang pertama, dengan mengikuti pameran yang bertaraf internasional. Oke. Walaupun di dalam negeri, tapi bertaraf internasional. Gunanya apa? Untuk mendekatkan produk kita pada buyer. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada koreksi dari buyer, langsung dibenahi. Langsung dibenahi. Artinya juga mendekatkan produk pada buyer, juga memperoleh transaksi langsung. Yang kedua, biasanya lewat marketplace, Alibaba, eBay, Alibaba dan lain sebagainya. Yang ketiga, lewat ITPC dan atasé perdagangan. Yang keempat, biasanya lewat teman kita, saudara kita yang ada di luar negeri. Oke. Nah, itu semuanya cara-cara untuk menguras buyer. Oke. Di samping itu, supaya kita nggak kecewa dengan buyer, sebaiknya divalidasi. Divalidasi, dicocokkan sama ITPC dan atasé. Apakah buyer kita itu betul? Apakah buyer kita tidak mengalami realisasi soal pembayaran? Oke. Apakah buyer suka merugikan eksportir? Artinya, misalkan di Jogja nih, kemarin ada konsultasi dengan pengusaha Jogja, dia memproses bambu yang disigar-sigar, yang dikeringkan, kemudian dikirim ke Amerika. Ya. Syarat lain sudah dilengkapi, cuma dalam perjanjian itu minta kelembabannya 15%. Tapi kenyataannya di perjalanannya minta 9%. Nah, itu kan menimbulkan konflik antara buyer dan pemasok kita. Oke. Nah, oleh karena itu, sebelum dilakukan perjanjian atau kontrak, sebaiknya divalidasi. Apakah buyer itu benar di situ? Apakah buyer itu pernah gagal bayar? Apakah buyer pernah melakukan penipuan? Oleh karena itu sangat penting, apalagi klien kita UKM. UKM biasanya kalau dapat bayar sudah senang dulu, sudah bangga dulu, Sudah ataupun senang. Duit belum di dulu ya. depan mata udah bangga dulu ya, belum tahu ini Ya. bener apa enggak ya. Ya, kemudian kalau dapat bayar kan mestinya ditanya dulu. Oke. Bisa nggak kamu kasih DP? Kalau bisa 100%. Oke. Nah, bisa 100% itu bagus. Iya. Kalau nggak bisa 50%. Artinya sudah ada kontrak pembayaran dulu. Oke. Kemudian juga pada waktu dia dapat kontrak, diteliti lah bagaimana pembayarannya, bagaimana hari yang disediakan oleh buyer pada produsen untuk memproses itu berapa lama. Kemudian jenisnya apa, speknya bagaimana, mutunya bagaimana, kemudian pengapalannya yang bayar siapa. Sebaiknya untuk UKM yang baru melakukan ekspor, dengan model FOB atau ex-work. Ex-work itu jenis pengapalan barang dari gudang penjual pada gudang pembeli, ditangani semua oleh pembeli. Oke. Sebaiknya begitu. Ya. Iya. Karena itu secara praktek yang sudah ada, dianggap itu paling simpel. Iya. Sambil berjalan, eksportir atau UKM yang melakukan ekspor belajar sedikit demi sedikit meyakinkan pembeli bahwa dia mampu untuk melakukan ekspor atau mampu untuk bersaing di pasar luar negeri. Artinya kemampuan eksportir, kemampuan UKM itu sudah agak meningkat. Di samping dia tadi kan bisa melakukan ekspor yang sifatnya tidak harus satu kontainer. Iya. Ekspor misalkan 1 ton atau 2 ton itu bersifat LCL, nanti bisa dikirimkan. Kalau misalkan sudah bisa ekspor, ya
ekspor sendiri kan langsung bisa FCL 1 kontainer. Tergantung pada permintaan bayarnya. Dan ekspor itu tidak harus 1 kontainer, bisa 1 ton, artinya bisa tidak 1 kontainer. Ya. Jadi nggak usah ketakutan ya UKM ya. Ya, Kalau nggak ekspor usah kok. ketakutan. Iya. Ya, dalam hal ini kan misalkan UKM atau eksporter kita dapat bayar, dia udah senang dulu, tidak dicek dulu. Biasanya itu Bu, Oke. sudah apa ya? Ya, sudah senang dulu lah, istilahnya sudah bangga dulu. Oke. Tapi tidak dilihat dulu bagaimana sifat bayarnya, Iya, bagaimana kondisi bayarnya, Iya. bagaimana Pokoknya permintaan dipastikan kalau produknya. misalnya bisa 100% bayar di muka, alhamdulillah gitu ya. Paling tidak 50% modal sudah dibiayai dulu gitu ya. Iya. Aman itu ya. Dan Oke. ya, dan Iya. kemudian ada sistem pembayaran yang cukup aman bagi pemasok kita, yang dikenal dengan CAD. Apa itu, Pak? cukup aman. Agen dokumen. Oke. Itu pembayaran bisa dilakukan pada bayar, Iya. dari bayar. Kalau misalkan barang sudah dikirim, terus minta dibayar, bisa Bu. Langsung dilakukan oleh bayarnya. Nanti negara yang bersangkutan, pemerintah yang bersangkutan itu akan menjamin bahwa dia tidak bisa melakukan custom clearance sepanjang barangnya belum dibayar. Oleh karena itu suatu kepastian bahwa buyer akan membayar produk itu. Oke. Biasanya itu yang di Mesir ataupun yang di Brasilia yang melakukan sistem itu. Model kayak gitu Oleh ya. karena itu ya kan, sebelum eksportir atau UKM melakukan ekspor, Ya. pelajari dulu sistem pembayaran seperti apa, berapa hari, Oke. barangnya dikirim mana, di pelabuhan mana. Oke. Misalkan di pelabuhan muatnya Tanjung Mas, Iya. tapi pelabuhan bongkarnya di mana? Yes. Iya, Harus detail lah. begitu. Iya, Iya, harus harus detail ya. detail. Oke, baik. Nah, untuk hal seperti ini mereka para UMKM harus punya tim nih. Nggak mungkin yang bikin, yang pemproduksi, yang marketing ngurusin semua ya Bu. Karena ngurus untuk ekspor aja udah ribet ya. Artinya harus, bukan ribet ya, artinya harus terdata. Iya. Harus terdata itu ya. Iya. Baik. Iya. UKM Baik. biasanya kan Gimana, ini Bu, biasanya single factor. Kalau UKM yang modern biasanya sudah nggak satu manajemen. Artinya misalkan pemasaran diserahkan siapa, Iya. terus produksi diserahkan siapa. Iya. Biasanya UKM itu satu kekuatan tangan yang menangani itu. Tidak memakai sistem manajemen yang modern. Biasanya itu. Oke, kalau UKM yang sekarang seperti apa, Pak? Yaitu yang UKM sekarang yang saya tahu, memang mereka masih menggunakan sistem lama. Artinya pemasaran sendiri, pengadaan baku sendiri, nanti pemasaran ke ekspor juga sendiri. Oke. Itu yang agak repot. Oh, malah nggak efektif ya, Pak? Iya, nggak efektif Pak. Kalau misalkan seperti itu, yang efektif ya misalkan dia bisa menggunakan 1-2 orang untuk tenaga kerja. Misalkan di pembukuan ada yang ngurusi, di pemasaran ada yang ngurusi, di administrasi ada yang ngurusi. Jadi nggak single factor. Iya benar. Kalau sudah Pusing praktek Pak, kan ini koprol ya, bener Pak itu udah ngomongin, ya udah ngomongin bahan baku, masih ngomongin ekspor. Oke baik, Pak Teguh nanti saya akan tanyakan lagi mengenai kira-kira di FTA Center ini punya program nggak buat membantu para pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor. Tapi nanti saya mau ke Pak Umar dulu. Pak Umar tadi sudah banyak disampaikan ya. Kira-kira ada saran nggak Pak dari teman-teman di DPRD atau mungkin dari Pak Umar pribadi selaku anggota Dewan gitu, bagi UKM yang ingin melakukan ekspor? Yang pertama gini, jadi saya berharap dalam proses ekspor ini ada semacam undang-undang yang melindungi eksportir. Kalau saat ini? Saya kira saya belum mendengar ya, dalam arti kalau saya bandingkan di tenaga kerja itu ada undang-undang yang melindungi pekerja migran. Ya. Jadi ketika mereka ada kasus di sana, itu pemerintah asal itu pekerja yang legal, itu pemerintah turun tangan bisa memberikan perlindungan maksimal terhadap mereka, segala haknya bisa dipenuhi. Saya berharap ke depan ada undang-undang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi yang saya katakan bahwa pemerintah daerah harus lebih proaktif, harus lebih giat bagaimana menggenjot ekspor, karena ini salah satu faktor yang akan meningkatkan devisa, meningkatkan PDRT kita, yang kedua membuka lapangan kerja yang banyak, dan
sejauh yang saya tahu itu memang akan sangat berguna untuk ekonomi daerah. Yang ketiga, perlu ada database kelas-kelas eksportir. Ini kelas yang udah mana yang sudah sering ekspor, ya udah kelas A, grade-nya yang B, baru, gitu, yang pemula. Yang pemula, dan ini yang perlu pendampingan dari Disperindak agar mereka tetap bisa berjalan. Bisa berjalan, menguasai medan dan sebagainya. Dan kalau dia sudah grade-nya A misalnya, dilepas itu udah. Karena kan selama ini banyak yang belum mandiri untuk ekspor. Jadi yang belum mandiri ini yang perlu didampingi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita itu misalnya ada pelatihan eksportir yang dari Bantul di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Perak misalnya, itu begitu sangat penting. Kegiatan itu sangat penting. Di samping tadi ada expo untuk membuka lapangan ekspor yang baru. Itu saya kira sangat mendorong kita untuk bisa meningkatkan ekspor demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Kemudian juga kira-kira menurut pandangan Bu Intan nih, produk kerajinan apakah masih memiliki pasar luas? Siapa tahu sekarang ini yang lagi nonton ada banyak sekali perajin-perajin home decor, kemudian perajin furniture yang merasa, aduh pasar saya ini kurang luas nih, harus ke luar negeri nih. Sabar, setelah yang satu ini kami akan kembali tetap bersama kami dalam obrolan Serawung Karya Bakul, persembahan Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami obrolan Serawung Karya Bakul, persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi. Temanya masih sama, kiat sukses tembus pasar ekspor. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha, teman-teman UMKM, nggak usah khawatir, ekspor tidak harus banyak. Bu Intan sudah menyampaikan bahwa kalau misal punya produk, kemudian juga sudah berkualitas, sudah legalitasnya juga sudah ada, yang nggak perlu ribet ngurusnya karena sudah online gitu ya.
Nah, siap untuk dijual ekspor, nggak perlu harus berkontainer-kontainer. Mungkin ngirim 5 kilo, 10 kilo pun bisa. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Bisa. Jadilah eksportir yang yang mandiri gitu. Harapannya begitu. Karena kita juga ingin mencetak eksportir baru, di mana eksportir ini bukan orang asing, tapi sebisa mungkin adalah orang-orang dari daerah istimewa Yogyakarta. Harapannya begitu ya. Baik, saya ke Bu Intan dulu. Bu Intan, menurut pandangan Bu Intan, produk-produk kerajinan di DIY ini kira-kira masih punya pasar yang menjanjikan nggak sih di luar sana? Sangat menjanjikan. Justru sangat menjanjikan. Iya, apalagi di masa pandemi ini, karena di negara-negara mancanegara ini kan banyak yang lockdown, kemudian mereka tidak keluar dari rumah, sehingga kebiasaan baru di masa pandemi ini mempercantik rumahnya, sehingga sektor kerajinan terutama home deco ini sangat meningkat untuk ekspornya. Oke. Di pasar mana, Bu? Amerika saja kah atau di Amerika, mana? yang banyak itu pertama di Amerika, kemudian di Jepang, Korea Selatan, Cina, kemudian disusul Jerman sama Belanda. Oke, itu home dekorasi Ya. dari Indonesia. Itu meningkat tajam, Bu, Iya. ekspornya. Iya. Itu yang Bahkan- terdata ya, Bu ya? Iya, yang melewati SKA kita. Oke. Jadi yang melewati IPSKA DIY. Jadi instansi pengelola SKA daerah istimewa Yogyakarta kan ada di Disperindak DIY. Iya, oke. Jadi yang bisa tercatat nilai-nilai ekspornya seperti itu. Seperti bambu itu sampai meningkat 450%. Jadi bambu itu juga untuk pagar rumah, Oke, kemudian oke. untuk gazebo. Iya, Nah, iya. itu sangat meningkat ekspor ke Australia. Oh. Jadi malah justru eksportir yang bambu ini bilang, Bu, kalau ini aku di lockdown terus, ini aku lebih seneng karena apa? Karena eksporku jadi meningkat drastis. Gitu. Jadi ada berkah di balik lockdown ya. Oke, itu mengenai home decor, kerajinan dan bambu gitu ya. Iya. Oke, dan apa yang sudah mereka sudah lakukan saat ini itu berkontainer-kontainer kah? Iya, itu banyak sekali. Mereka itu udah kontainernya tuh udah nggak cuman satu gitu ya. Jadi per minggu tuh udah tiga kontainer gitu kan, udah tinggi gitu ya. Iya. Dan sekarang permasalahannya karena kesulitan kontainer ini sehingga harga kontainernya jadi tinggi gitu. Dan kalau masih mencari kontainer, jadi cash flow-nya itu nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau buyer tuh sebenarnya udah nggak masalah, karena buyer tuh pasti Berapa udah aja oke ya. udah pesen, iya. Cuman kontainernya yang bawa ke sana yang kesusahan gitu. Oke, dan ini yang menjadi satu kendala saat Iya. ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan. Nah, ngomongin soal kendala-kendala para UMKM, saya ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh Prihadi masih bersama kami, Bapak. Iya, Ya, Bu. adakah program-program dari FTA Center terkait dengan program yang membantu para pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor? Apa aja sih Pak programnya dari FTA? Ya, sesuai dengan bidang tugas kami, sebetulnya kami bergerak di bidang sosialisasi, konsultasi, dan edukasi. Ya. Kemudian kami juga bekerjasama dengan asosiasi dan dinas terkait, misalkan dengan Dinas Perindah Provinsi Jawa Tengah, kita jadi tutorial, jadi mentor program SCP, yaitu program SCP yang di Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai oleh dinas. Itu artinya untuk mempersiapkan para eksportir, para UKM yang kita tangani di Jawa Tengah dan di Provinsi DIY, nanti untuk jadi peserta SCP yang programnya dari Dijen BPN yang dari Pusat. Itu artinya program itu bisa diikuti oleh UKM yang berada di Jogja maupun di Jawa Tengah. Oke. Ya, saya kira program itu cukup berhasil, Bu. Ya. Karena program itu belum selesai aja sudah bisa melakukan ekspor. Kok bisa, Pak? Seperti contohnya tahun ini. Nah, Tahun ini kita melakukan program SCP. Sebanyak semula 160, kita kurasi jadi 40. oke. Yang terakhir jadi 30. Nah, dari 30 orang itu sebelum tutup program pelatihannya, mereka kita
kita lakukan business matching dengan Taiwan. Hmm. Nah, oleh karena itu mereka terus transaksi. Ada 7 pengusaha yang melakukan transaksi. Oleh karena itu memang tepat sekali UKM yang ingin melakukan ekspor berkonsultasi, misalkan ke FTA. Kalau misalkan ada masalah bisa edukasi kita. Seperti kemarin itu ada pengusaha yang dari Semarang. Dia ada permasalahan sertifikasi di negara bersangkutan. Ya, Oleh lalu karena itu kita antar untuk minta hasil sertifikat ke dinas kesehatan di pelabuhan sana. oke. Kita Hasilnya? selesaikan, hasilnya sudah selesai. Akhirnya keluar, akhirnya disetujui, terus dikirimkan ke sana, mereka pembayaran. Ya, itu fungsi kami seperti itu. Oke. Di samping itu juga melakukan pendampingan. Ya. Kalau pengusaha ada kesulitan, kita dampingi. Baik kesulitan administrasi perizinan Ya. maupun kesulitan pemasaran. Ada beberapa pengusaha yang melakukan surat menyurat ke FTA. Intinya bahwa mereka misalkan dari Korea, mereka saat sebelum pandemi kan dapat order dari Korea. Mereka dapat order semacam singkong, keripik singkong. Itu dapat order dari Korea. Nah, setelah pandemi mereka kesulitan nggak bisa ekspor. Sementara ekspornya yang bulan lalu sebetulnya nggak bisa ekspor sendiri, mereka bisa ekspor melalui undername. Oke. Ya, ekspor melalui undername kan mereka nggak bisa ekspor sendiri. Iya. Ya, Harus akibatnya bareng-bareng itu ya. kalau nggak bisa ekspor dia. Lalu mereka datang ke kita bantu. Kita bantu untuk melakukan ekspor ke Korea. Oke. Ya, salah satu tugasnya FTA yaitu pendampingan pengusaha yang melakukan ekspor. Di Baik. samping itu juga istilahnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik. Nah, Itu, ini kalau Bu. kalau para pelaku UMKM melakukan pendampingan, minta ada masalah kemudian minta diselesaikan dan segala macam. Itu berbayar nggak sih, Pak? Oh, gratis, Bu, gratis tis. Itu yang ditunggu para UMKM loh. Iya, gratis tis. Takutnya gitu kalau misalnya mereka punya Ya. problem harus pendampingan, nggak mau nanti bayar. Di FTA Center gratis ya? Iya. Gratis tis, Bu. Gratis Oke, tis. oke. Iya. Dan kebanyakan dari yang sudah konsultasi semua menemukan jalan keluar ya, Pak ya? Iya. Kita selesaikan sampai dia selesai, Iya. sampai istilahnya mendapat pembayaran. Iya. Oke. Nah, bagaimana FTA dapat menguntungkan eksportir Indonesia sampai saat ini? Berapa banyak UKM khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah memanfaatkan jasa dari teman-teman FTA Center? Yang dari Yogyakarta itu menurut catatan kami ada sekitar 50-an. Itu banyak ya? Itu ada sarang burung, ada mebel, ada kerajinan bambu, ada kerajinan kayu, seperti itu, Bu. Oke. Ya. Sejauh ini ada yang bermasalah dengan bayar nggak sih, Pak? Terus akhirnya jadi minta tolong ke teman-teman di FTA Center? Ada, Bu, dari sarang burung itu, dari Mbak Tata, dari daerah Bantul. Ya. Mereka kesulitan masalah sertifikasi. Oh. Itu kita mintakan izin ke balai karantina ya. Oke. Itu sudah selesai. Oke. Ya mereka ya tinggal mencarikan bayarnya. Oke. Ya. Soalnya kalau baik. sudah dapat bayar, kita gandengkan mereka, terus kita validasikan data itu ke ETPC maupun atasnya ya sudah selesai. Oke. Artinya bayar itu betul-betul ada dan bayar itu tidak ada masalah. Oh, Seperti ya. itu, Bu. Ya. Oke, baik. Artinya ini juga perlu sosialisasi yang lebih dekat ya ke masyarakat karena kebanyakan taunya adalah perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi masyarakat kecil UMKM sepertinya harus kenal lebih jauh nih sama FTA Center. Gitu ya, Pak Teguh ya? Iya. Dan Supaya itu sudah sering kita lakukan, Bu, sosialisasi dengan pengusaha UMKM yang berorientasi ekspor. Oke, tapi untuk UKM-UKM kecil nih sepertinya memang harus disasar lebih dalam nih Pak ya, karena supaya mereka nggak takut lagi gitu, nggak berbayar, dapat informasi, dapat penyelesaian masalah ya Pak ya? Iya, Bu. Yang utama yaitu informasi itu sebenarnya gratis. Iya. Kemudian informasi dapat dengan mudah. Oke. Informasi kita sediakan. Ya, Itu, ya. Bu.
Oke, artinya pemerintah sudah memfasilitasi nih ya Pak Umar. Pak Umar, apa Iya, harapannya iya. sih dengan, ya terima kasih Pak Teguh, nanti kita lanjutkan lagi. Apa sih harapannya Pak Umar Oke. dengan adanya teman-teman dari FTA, kemudian program-program dari Disperindak ke depannya untuk para UKM siap ekspor? Yang pertama dari sisi pemerintah daerah kami berharap bisa memaksimalkan seluruh sumber daya, Oke, termasuk sumber daya di luar negeri yang atas perdagangan yang bisa membuka lapangan pasar baru pasar untuk baru, ekspor. iya. Yang kedua dari sisi pelaku ekspor kami berharap bisa semakin giat mensosialisasikan peluang-peluang ekspor yang memungkinkan sehingga mereka bisa lebih tertarik untuk mengembangkan diri Ya. untuk menjadi perusahaan yang siap ekspor, karena saya yakin perusahaan yang pengusaha ataupun UMKM yang siap ekspor itu pasti lebih berdaya saing dan berdaya tahan. Iya, iya, iya. Yang ketiga saya kira bahwa untuk bisa menjadi eksportir itu paling enggak tadi ada benar-benar siap legalitas, Ya. terus siap produk berkualitas, terus siap informasi pasar negara yang dituju. Itu tiga hal itu yang perlu terus dibantu oleh Disperindak agar mereka bisa ketiga hal itu bisa disiapkan dan disiapkan dengan simpel. Oke, baik. Sesuai dengan ketugasan DPRD ada regulasi, ada penganggaran, ada pengawasan gitu ya. Apa support yang bisa diberikan kepada teman-teman Disperindak, Pak? Ya, kami berharap nanti ada banyak fasilitasi untuk para eksportir dan kalau itu diajukan oleh Disperindak, kami akan mensupport sepenuhnya demi untuk menumbuhkan para pengusaha eksportir baru yang terus tumbuh dan itu saya kira akan berdampak baik bagi perekonomian daerah. Oke, baik. Sebagai closing statement, Bu Intan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan obrolan kita, kiat sukses menembus pasar ekspor? Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY akan selalu mendampingi dan memfasilitasi para eksportir kita agar bisa meningkatkan ekspor sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua, untuk para eksportir dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mohon untuk mengurus SKA-nya ke IPSKA Daerah Istimewa Yogyakarta karena ini akan sangat mempengaruhi nilai ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, artinya kalau ada eksportir yang dia mau mengekspor barang tidak mengurus SKA-nya di DIY, berarti data yang sekarang ada bisa jadi eksportir DIY itu sebenarnya lebih banyak ya, Bu? Iya, iya. Oke, apakah lebih mudah dengan daerah lain mungkin daripada ke DIY atau gimana? Kenapa mereka tidak banyak? Malah ada juga dari Jawa Tengah ke DIY seperti Seritek gitu ya. Seritek tuh ngurusnya ke DIY. Tapi kan banyak eksportir yang mengerjakan atau memproduksi di DIY, tapi mereka ekspornya lewat Tanjung Perak gitu. Oh, gitu. Jadi dia mengurusnya dari Jakarta gitu. Ada juga karena kok ini ekspornya di sini. Contohnya yang kawasan industri itu mereka tuh 1 bulan tuh sampai 40 kontainer. Tapi kok nggak pernah ngurus SKA di DIY. Berarti kan dia di luar kan berarti. Ya. Artinya sebenarnya kalau melihat dari data sebenarnya lebih banyak lagi ya para eksportir baru ini ya. Baik, Pak Teguh. 1 menit terakhir, Bapak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan FTA Center supaya masyarakat makin kenal dengan FTA Center, monggo. Ya Bu, tadi seperti yang disampaikan Pak Umar, Ya. itu sangat penting sekali Bu. Yang dari saya, misalkan UKM yang akan konsultasi di FTA, setiap saat, setiap jam kita bisa melayani. Ya. FTA gratis. Ya. Tidak ada beban apapun, ya kan? Tidak membayar sepersen pun. Oleh karena itu, teman-teman UKM yang notabene saya lihat di Jogja itu banyak yang muda, yang generasi muda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, memang perlu ditingkatkan motivasinya. Motivasi untuk ekspor. Ditambah dengan penjelasan, dengan sosialisasi bahwa ekspor itu mudah, ekspor itu tidak harus banyak, ya kan? Ekspor mudah sekali, ekspor tidak harus banyak. Yang penting para pengusaha muda itu, ya kan, mempunyai jiwa yang tinggi, jiwa motivasi yang tinggi untuk melakukan ekspor.
Oke. Karena Baik. pasar ekspor masih terbuka luas, Ya. apalagi dengan 23 negara yang melakukan FTA dengan Indonesia. Oke. Ditambah lagi dengan nanti yang ada di kawasan Eropa. Ya. Di Baik. kawasan Eropa ada 4 negara, Ya, ya. Norwegia, Islandia, itu ada 4 negara yang 70.000 komoditas sudah dibebaskan nilai dibebaskan tarif bea masuknya. Oke. Itu kan Baik. kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ekspor ke sana. Ya, baik. Terima kasih Ya. Pak Teguh Prihadi dari FTA Oke, Bu. Center. Mudah-mudahan teman-teman UMKM juga nggak perlu takut karena sudah ada FTA Center yang siap mendampingi. Apapun masalahnya, apapun problemnya, kendalanya apa, nanti bisa dikonsultasikan karena beliau sudah dari tahun 2020, bahkan FTA sendiri sudah dari 2018 ya. Artinya sudah banyak Ya. menemui permasalahan dan kendala di lapangan dan hasilnya adalah Kami memuaskan para terbuka UMKM setiap ya. saat, Bu. Gak Setiap bagaimana, Pak? waktu. Ya. Kami terbuka setiap saat. Oke, waktu. siap, Gratis. siap. Sukses terus untuk Pak Teguh, terima kasih Ya. sudah memberikan informasinya Oke. Bapak. Selamat lanjutan aktivitas. Dan Bu Intan, Pak Umar, matur nuwun sekali untuk waktunya. Mudah-mudahan pemirsa yang sudah menyaksikan kami selama kurang lebih 60 menit ini bisa dapat banyak informasi terkait bagaimana kesiapan UMKM untuk bisa tembus pasar ekspor seperti tema kita, yaitu Kiat Sukses Tembus Pasar Ekspor. Sudah siap naik kelas? Sudah siap ekspor? Harus sudah siap ya. Baik, saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari Rose-In Hotel Yogyakarta. Kita pamit dari obrolan Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.